Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, Saudara-saudari umat beriman terkasih dalam Tuhan. Salam sehat, berlimpah berkat. Hari Rabu tanggal 24, hari Selasa tanggal 24 September 2024. Sermagus CSSR mengajak saudari-saudara merenungkan kutipan Injil Lukas bab 8 ayat 19 sampai 21. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada suatu hari datanglah ibu dan saudara-saudara Yesus hendak bertemu dengan dia. Tetapi mereka tidak dapat mencapai dia karena orang banyak. Maka diberitahukanlah kepada Yesus, ibu dan saudara-saudaramu ada di luar dan ingin bertemu dengan dikau. Tapi Yesus menjawab, ibuku dan saudara-saudaraku ialah mereka yang mendengarkan sabda Allah dan melaksanakannya. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari umat beriman terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Ibu dan saudara-saudaraku adalah mereka yang mendengarkan firman Allah dan melaksanakannya. Demikianlah tanggapan Yesus atas seruan beberapa orang yang mengatakan bahwa ibu dan saudara-saudara Yesus mencari dia. Saudara atau persaudaraan sejati saudara-saudari tidak dapat dibatasi oleh hubungan darah, hubungan kekeluargaan, hubungan suku, agama, ras, dan sebagainya. Melainkan tanpa batas. Atau dalam ensiklik Paus tentang Fratelli Tutti, persaudaraan semesta, itu berarti persaudaraan dengan semua orang yang berkehendak baik. Tentu saudara-saudari kita sadar bahwa kita semua ini adalah sama-sama ciptaan Allah yang diciptakan sesuai dengan gambar Allah atau citra Allah. Maka masing-masing kita dipanggil untuk menampilkan diri sebagai orang-orang yang dikasihi Allah atau yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya. Dalam bahasa sehari-hari berarti bahwa senantiasa berkehendak baik, dan apa yang disebut baik senantiasa berlaku umum untuk siapa saja. Maka saudara-saudari kita adalah siapapun yang berkehendak baik. Siapapun yang hendak melakukan sesuatu yang baik untuk semua orang. Dengan demikian, semua orang yang berkehendak baik itu adalah saudara-saudari kita. Lepas apapun agamanya, apapun sukunya, apapun golongannya, apapun paguyupannya, asal-usulnya, dan sebagainya. Maka saudara-saudari, satu tekanan penting bagi kita adalah bahwa semua orang itu adalah saudaramu asalkan mereka punya kehendak baik. Dalam arti mendengarkan sabda Allah dan melaksanakannya dalam hidup mereka. Jadi di satu sisi itu, Yesus tidak ingin membatasi hubungan kekeluargaan hanya sebatas hubungan darah. Tetapi Yesus memperluasnya hubungan berdasarkan persekutuan dengan Allah, khususnya dalam melaksanakan firman Allah. Saudari dan saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan. Yang kedua, dengan menyebut ibuku, saudara-saudaraku adalah mereka yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya. Yesus sebetulnya menegaskan peran Bunda Maria, ibunya, sebagai pribadi yang telah mendengarkan sabda Allah dan melaksanakannya dalam hidup. Kita tahu saudara-saudari ketika malaikat Gabriel datang dan menyampaikan kabar baik kepada Maria untuk mengandung dan melahirkan Sang Juru Selamat. Bunda Maria mengatakan ini, aku ini hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Dia sungguh pendengar firman Allah dan melakukannya. Ingat saudara-saudari ketika Yesus bersama murid-muridnya menghadiri pesta perkawinan di Kana. Di sana Bunda Maria juga
menegaskan pentingnya mendengarkan kata-kata Yesus dan melaksanakannya. Ketika mereka yang membuat pesta perkawinan kekurangan anggur, Maria menyampaikannya kepada Yesus. Tetapi kepada para hamba Bunda Maria, maksud saya kepada para pelayan dalam pesta itu, Bunda Maria mengatakan kepada mereka, apapun yang dikatakan kepadamu itu, lakukanlah. Kita ingat saudara-saudari, bagaimana Bunda Maria ingin meneguhkan juga apa yang dikatakan oleh Yesus dalam Injil hari ini. Bahwa dia adalah pendengar dan pelaksana firman Tuhan, tapi dia juga yang mendorong setiap orang beriman untuk mendengar dan melakukan firman Tuhan. Saudari dan saudara, dalam kunjungan Paus Fransiskus awal September ini, salah satu poin tema kunjungan apostoliknya adalah selain iman dan bela rasa adalah persaudaraan. Orang beriman membangun persaudaraan dengan siapapun. Lepas dari macam-macam kategori, macam-macam label dan sebagainya. Membangun dunia tidak bisa dibangun oleh satu golongan. Membangun dunia, membangun masyarakat tidak bisa dilakukan oleh orang seiman saja. Membangun peradaban dunia berarti membangun bersama dengan semua orang. Dan semua orang itu kita pandang sebagai saudara asalkan mereka berkehendak baik. Atau dalam konteks Kristiani, mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan melaksanakannya. Jadi saudara-saudari, di satu sisi Yesus mengubah paradigma tentang hubungan kekeluargaan. Yang tidak hanya dibatasi oleh hubungan darah, tapi lebih kepada hubungan rohani karena mendengar dan melaksanakan kehendak Allah. Dan pada sisi yang lain, Yesus menegaskan peran ibunya sebagai teladan pendengar dan pelaksana kehendak Allah. Selamat beraktivitas hari ini saudara-saudari. Moga-moga kita bekerja dengan semangat. Kita bekerja untuk mewujudkan iman kita dalam pekerjaan-pekerjaan kita. Apapun itu, dimanapun Anda berada. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas firman-Mu yang sungguh meneguhkan kami untuk menjadi pendengar dan pelaksana sabda-Mu. Terima kasih karena Engkau senantiasa menganggap kami sebagai saudara dan saudari-Mu, manakala kami mendengar dan melaksanakan firman-Mu. Kuatkan kami agar dalam hidup ini, kami berusaha mewujudkan iman kami yang datang dari pendengaran akan firman-Mu di dalam segala sikap, tindak tanduk, dan kesaksian hidup kami. Terpujilah Engkau sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudara-saudari, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa. Mereka yang sakit dan menderita segala rencana, karya, dan pelayanan hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat, teruslah menjadi berkat. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.